Baik, saya akan lanjutkan pembicaraan kita minggu lalu mengenai framing the word, Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Ya, minggu lalu kita kupas ini walaupun belum tuntas ya. By faith we understand that the words were framed. The word atau dunia di-frame oleh Allah kita. Dunia di-frame oleh Allah kita by the word. Ya. Karena kita diminta untuk menjadi the imitators atau pengikut Bapa kita, maka kita juga harus memframe dunia kita dengan firman. Ya. Terus orang bilang begini, sebenarnya Pak nggak usah terlalu capek lah kita ngucapkan firman, sekarang ada framing the word, membentuk dunia hidup kita, keluarga kita. Kenapa sih Pak mesti terlalu capek? Kan firman Tuhan katakan, Yesus katakan, sebelum kita berdoa Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan. Gitu kan, kita suka di counter ya. Nggak usah terlalu balik-balik itu perbuatan itu Pak, mengucapkan firman. Kan sudah dikatakan bahwa sebelum kamu berdoa, Bapamu tahu apa yang kamu perlukan gitu kan. Nah itu saya katakan salah kutip ayat ya, salah kutip. Karena konteks pada waktu Tuhan Yesus mengatakan sebelum kamu berdoa Bapamu tahu. Oleh karena itu jangan berdoa diulang-ulang seperti orang yang tidak mengenal Allah disangkanya dengan panjangnya doa, maka doanya akan didengar Tuhan. Konteksnya apa? Doa Bapa kami kan. Berapa banyak orang Kristen yang harus mengulang-ulang doa Bapa kami tiap minggu sekarang. Padahal doa Bapa kami adalah prinsip doa yang powerful, di dalamnya ada prinsip di mana kita harus mengakui bahwa Dia adalah Bapa kita yang di surga, bahwa kita diajar untuk menurunkan kerajaan surga di dalam kehidupan kita. Artinya kan framing the word. Bagaimana memframe-nya dengan apa? Dengan kehidupan di surga, kan itu yang harus dilakukan. Jadi konteksnya adalah kita memang harus menurunkan kerajaan surga, itu yang disebut dengan frame the word seperti Bapa membentuk dunia ini, demikian juga kita harus membentuk keluarga, pekerjaan, pelayanan kita seperti di surga. Jadi kalau di surga, kalau kita mengalami sakit penyakit, di surga nggak ada sakit penyakit. Kita harus frame the word. Word bukan earth ya, kalau earth bumi, kita menciptakan langit, gunung-gunung, tidak, Tuhan tidak suruh itu. Tuhan suruh kita menciptakan kehidupan kita. Di surga kita tidak ada yang namanya krisis ekonomi, maka kita harus menciptakan itu dengan perkataan. Gitu ya. Jadi memang kita harus ucapkan itu. Nah sekarang karena tahun 2023 diprediksi akan menjadi tahun yang sulit, banyak sekali sekarang teman-teman saya bikin seminar mengenai menghadapi ekonomi yang suram. Gitu ya, tahun 2023. Jadi banyak seminar atau di gereja mengadakan itu. Sebenarnya nggak perlu, karena sudah dikatakan bangkit dan menjadi teranglah, sebab terang Tuhan sudah terbit atasmu dan kemuliaan Tuhan sudah ada di dalammu. Dunia gelap, tapi terang Tuhan terbit di dalammu. Jadi sudah dikatakan dunia memang makin gelap, nggak usah diseminarkan gitu. Ya. Kalau udah gelap kita seminarkan, kan kita jadi tidak bangkit, kita jadi masuk ke dalam kegelapan menjadi gelap. Itu kan ayatnya di Yesaya berapa itu? 60 ya, bangkit dan menjadi teranglah. Sebenarnya di Yohanes pasal 1 juga disebut, Yohanes pasal 1 ayat 3 coba. Yohanes pasal 1 ayat 3 ini paralel dengan ini. Pasal 1 ayat 3 ayat 4. Nah, di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi di dalam Dia, kita di dalam Kristus. Kristus adalah hidup kita. Itu adalah terang. Makanya kita disuruh bangkit oleh di Yesaya pasal 60. Coba pasal ayat 5-nya. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Betul kan? Ya kalau kita bangkit terhadap terang, kegelapan tidak akan mengikuti kita. Jadi nggak usah seminar-seminar tentang kegelapan. Dari dulu juga krisis ada. Ya, sudah ada dari zaman Abraham, Ishak, Yakub itu sudah ada. Ya kenapa mesti panik gitu kan? Justru kita panik kalau kita tidak menjadi terang. Justru kita harus panik kalau kita sampai tidak percaya firman Tuhan, itu bahaya sekali, saudara. Karena justru oleh firman Tuhan, kita memframe dunia. Dan dunia yang kita frame ini bukan dunia yang diframe oleh orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, yang dengan diframe dengan atau dibentuk dengan
motivational talk atau positive thinking. Itu aja baik saudara, yang kita lebih baik lagi. Menurunkan kerajaan surga menjadi kehidupan kita. Sehingga kita tidak bisa disentuh oleh alam maut dan turunannya. Tidak bisa disentuh oleh dosa dan turunannya. Sakit, penyakit, segalanya tidak bisa. Ya. Nah sekarang bagaimana juga kita menghadapi pola pikir yang mengatakan bahwa nggak perlu Pak terlalu capek-capek karena Tuhan tahu apa yang kita mau. Ini mengucapkan firman itu adalah menabur benih. Saudara ya. Menabur benih, kalau kita tidak tabur benih firman Tuhan, kita akan menabur benih yang lain. Kita buka Yakobus pasal 3. Yakobus pasal 3, ayatnya yang ke-5. Ya. Yakobus pasal 3. Demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat 6. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia. Sudah perhatikan ada kata dunia situ, word. Dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Jadi word yang dibentuk oleh lidah, atau saya mau katakan, pembentuk dunia dalam kehidupan setiap kita adalah lidah. Kalau lidah tidak ditundukkan dengan mengucapkan firman, maka dia disebut pembentuk dunia kejahatan. Kita nggak bisa tolak ini, saudara. Jadi kalau kita tidak ucapkan firman, segala yang jahat akan masuk ke dalam hati kita. Orang yang baik dari perbendaharaan yang baik akan mengeluarkan hal-hal yang baik, demikian juga orang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat akan mengeluarkan hal-hal yang jahat. Ya. Jadi iblis akan coba mengganggu kita untuk udah nggak usah ngucapin firman lah, nggak usah dilawan-lawan. Kami tidak ada, kata iblis gitu. Jadi ada orang pengikut setan yang sudah bertobat, dia bilang begini, ajaran iblis dalam mengatakan, ignore saja, abaikan saja kami nggak ada. Lakukan yang terbaik terus. Jadi kalau ada suara, anggap itu suara Tuhan, sekalipun itu suara dari dia. Ya, jadi itu salah satu trik iblis. Senang kalau dirinya di-ignore, dianggap tidak ada, padahal suaranya berkumandang setiap hari, dan dia incar lidah kita supaya lidah kita tetap pada fungsinya, yaitu membentuk dunia kejahatan. Sekarang kita di sini diajar oleh firman Tuhan bahwa kita harus membentuk dunia kita seperti surga. Jadi pelakunya siapa? Sekarang kita tahu siapa pelaku dunia yang kita bentuk? Lidah. Ya, bukan sekedar pikiran, lidah. Jadi lidah adalah merupakan suatu dunia. Nah, kita ganti, kalau kita orang baik, kita simpan firman Tuhan, maka lidah kita adalah dunia kebaikan, di mana semua kebaikan Tuhan akan keluar. Bahkan hal-hal yang tidak mungkin akan terjadi. Saya sekarang ini banyak mengikuti, sudah beberapa tahun terakhir ini saya mengikuti berbagai hamba Tuhan yang mengajarkan tentang kesembuhan ilahi. Ya, macam-macam kesembuhan, ada yang giginya tumbuh, ada yang pennya lepas sendiri tanpa operasi gitu ya. Semua yang aneh-aneh. Nah, itu semua bisa terjadi dan pasti terjadi di anak-anak Tuhan, asal anak-anak Tuhan katanya mau membentuk dunianya. Asik dengan dunianya, yaitu dunia kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan soal teori, bukan soal makan minum, tapi kerajaan Allah adalah soal kuasa, sukacita di dalam Roh Kudus. Minggu lalu kita belajar tentang itu. Jadi salah satu cara yang paling common di antara semua hamba-hamba Tuhan, ya, semua hamba-hamba Tuhan senior nih ya, senior. Mereka mengajarkan kalau kita sudah frustasi sekali dengan keadaan kita, ada penyakit kita yang masih juga membandel, lakukan ini. Dia bilang, saya tantang kalian. Dia bilang gitu ya, saya tantang nih, dia menantang saya juga. Ya, jadi saya jawab tantangannya. Bangun setiap pagi, ambil waktu 1 jam atau setengah jam, ucapkan firman sampai kita yakin ternyata yang kita ucapkan itu milik kita. Ya. Karena ada kalanya kita ucapkan firman, kita beriman, tapi kita belum cukup taruh pengharapan. Ucapkan sampai terjadi semua dalam finansial, dalam kesehatan, dalam pekerjaan. Ucapkan sampai muncul keyakinan yang kokoh dalam diri kita bahwa ternyata itu milik kita ya. Wah, makin kita percaya, makin kita ucapkan. Makin kita ucapkan, makin percaya. Makanya gak ada anak-anak Tuhan di komunitas yang saya ikuti itu yang kalah sama penyakit, kalah sama finansial, karena yang diajarkan itu. Kemudian diajarkan lagi pengertian-pengertian. Jadi iman itu harus dibarengi dengan pengertian, understanding.
Coba kita teruskan dulu, kita selesaikan dulu. Ayat 6 tadi, lidah pun adalah api, lidah adalah api, firman Tuhan juga api, ya, itu ada ayatnya. Ia merupakan suatu dunia kejahatan, kita ganti dengan dunia kebaikan atau dunia kerajaan surga. Ya. Dan di bawahnya dikatakan, dia mengambil tempat di anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai. Kita ganti, kalau kita ucapkan firman, bukan menodai tapi memberkati seluruh tubuh, dan menyalakan Kristus, roda kehidupan kita, karena hidup kita adalah Kristus. Dan dia sendiri dinyalakan oleh api firman Tuhan. Masih ada yang ingat ayatnya bahwa firman Tuhan adalah api? Gak usah dibuka ya, ada ayatnya ya, nanti di YouTube akan saya kasih ayatnya. Bahwa firmanku adalah api. Ya. Semua ayat 7, semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang menjalar, binatang laut dapat dijinakan. Ayat 8, tetapi tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Maksudnya kecuali dengan firman Tuhan. Ayat 9 kita loncat. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian. Apakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit? Dan dari mata air yang sama. Jadi lidah adalah sumber keluarnya mata air kita. Atau kita mau tanamkan dalam benak kita pagi hari ini, lidah adalah pelaku pembuat dunia di dalam hidup kita. Jadi biarkan dia melakukan heavenly duties-nya atau divine duties. Tugas ilahi lidah adalah membentuk tubuh, membentuk kehidupan kita supaya surga turun dalam kehidupan kita. Ya. Balik Ibrani 11 ayat 3. Saya masih mau korek lagi. Ibrani 11 ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat atau tidak kelihatan. Ya. Perhatikan kalimat pertama, karena iman kita mengerti, by faith we understand, bukan by doctrine we understand. Understand atau pengertian di sini adalah bukan sesuatu yang otomatis, tetapi sesuatu yang kita dapatkan, kita gali dan diberikan. Ya, itu didapat dari iman, bukan doktrin. Mengapa? Dan juga bukan kesaksian. Bukan karena kesaksian kita mengerti. Bukan karena doktrin kita mengerti. Orang yang pegang doktrin itu berhenti berpikir, sehingga dia tidak bisa mengerti. Ya, orang pegang doktrin itu otaknya berhenti berpikir. Pokoknya kata doktrin saya begitu-begitu. Contohnya ya, doktrin yang paling banyak beredar adalah kita semua sudah ditentukan dari sananya. Entah kita kaya, miskin, masuk surga, masuk neraka, sudah ditentukan. Nah orang kayak gini diajak ngomong berhenti berpikir. Saudara mendingan ajak ngopi aja orang kayak begini, jangan diajak diskusi saudara. Emosi kita nanti, karena udah berhenti berpikir. Dia tidak lihat kebenaran firman Tuhan lain. Tuhan mengatakan dia ingin semua orang selamat. Dia mati bagi semua orang. Darahnya tercurah bagi semua orang. Tapi kalau dia pegang doktrin bahwa Tuhan sudah menentukan, stop dia berpikir. Yang membuat kita berpikir adalah iman, bukan doktrin. Ya. Doktrin grace, sama saudara ya. Grace itu apa? Unmerited, undeserved, unearned. Nah semua pengkhotbah grace yang mengatakan itu, saya dengar khotbahnya, nggak ada yang salah dengan mereka gitu. Karena mereka punya pengertian yang solid. Bahwa kasih karunia itu didapat karena redemption, penebusan. Penebusannya yang unmerited. Karena kita belum lahir, kita sudah disembuhkan. Kita belum lahir, kita sudah diperkaya. Itu unmerited, nggak bisa kita dapatkan. Setelah kita ditebus, kita dimasukkan ke dalam satu alam yang disebut kasih karunia. Hidup dalam damai sejahtera, itu satu kesatuan, nggak bisa dipisah. Jadi kalau sudah ditebus, nggak mungkin ke tempat lain, ke tempat grace. Nah orang-orang inilah yang mengajarkan bahwa grace adalah unmerited, unearned, undeserved. Itu betul gitu. Tapi kita harus punya pengertian, kan dengan iman kita mengerti bahwa kita ada dalam kasih karunia. Kita juga mengerti bahwa semua yang kita dapat itu nggak bisa kita dapat dengan usaha kita. Gitu. Tapi kalau kita belajar lagi lebih dalam lagi, grace itu adalah atau kasih karunia itu mengajar, itu naturalnya itu mengajar. Jadi kalau kita sudah dalam kasih karunia yang tidak mau diajar, ya tidak menikmati kasih karunia menjadi sia-sia. Makanya Paulus katakan, aku tidak ingin kasih karuniaku menjadi sia-sia, sebaliknya aku bekerja lebih keras. Kenapa lebih keras? Karena dia mengerti bahwa grace itu mengajar. Dari dulu perjanjian lama, tahta kasih karunia tempat Tuhan berbicara, mengajar.
Lalu Titus 2 ayat 11, kasih karunia yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, dia mengajar. Lalu Roma pasal 5, kita diajar, kita duduk dalam damai sejahtera untuk mengajar. Lalu rohnya disebut, Roh Kudus disebut roh kasih karunia. Itu akan tinggal di dalam kita, dia akan mengajar. Selalu begitu saudara. Nah orang yang pegang doktrin grace bilang, enggak Pak, kita diam-diam aja hal baik terjadi. Iya dan tidak. Karena tiap orang berbeda, pengajarannya sama, Alkitabnya sama, pendetanya sama. Tetapi ketika diajarkan, semua sama, damai sejahtera, karena firman Tuhan turun membuat hati tanah kita subur, menjadi lembut, menjadi enak, menjadi nyaman rasanya. Tapi ada benih yang turun. Jadi yang kita dengar itu ada yang benih. Nah setiap benih itu beda-beda, tiap orang perlu benih masing-masing berbeda. Ada yang perlu benih finansial, benih kesembuhan, ada yang benih pemulihan keluarga, macam-macam. Nah benih ini berurusan dengan 4 jenis tanah manusia, tergantung kita ada di jenis mana. Kalau kita bertahan di jenis yang subur, yang lentur, yang lembur, ya, maka benih itu tidak punya pilihan, dia akan bertumbuh. Jadi tanah hati kita tuh nggak pernah punya otoritas. Yang punya otoritas benih. Ketika kita berurusan dengan firman Tuhan punya otoritas untuk menumbuhkan. Makanya kita harus terimalah firman di hatimu yang lemah lembut, yang berkuasa menyelamatkan hidupmu. Firman yang mana Tuhan? Tergantung benih yang mana yang dikasih. Suka-sukanya benih. Jadi kita nggak bisa mengatur benih, coba tumbuhkan benih yang ini, aku dengar firman yang ini. Atau misalnya tanah bilang, aku terima benih mangga, coba aku mau tumbuhkan benih jagung, karena mangga sudah terlalu banyak di sini. Gak bisa sudah. Setiap benih tumbuh sesuai dengan jenisnya. Ya, jadi sekali lagi, iman yang membuat kita mengerti. Ya, iman memberikan understanding, bukan doktrin, bukan juga kesaksian yang spektakuler. Sekalipun doktrin itu selalu datang dari iman. Gak mungkin dari mana-mana. Doktrin pasti, tapi doktrin itu adalah pengajaran. Nah saya lihat dalam beberapa video yang saya lihat, ada berjam-jam video dari setiap hamba Tuhan. Bagaimana Tuhan menyembuhkan orang itu beda-beda. Saudara. Tapi intinya semua menyatakan simple, setiap kita bisa melakukannya. Kita bisa lihat pekerjaan hamba Tuhan. Kita bisa belajar berbagai doktrin kesembuhan. Tapi satu yang kita harus berpegang, iman tentang Yesus itu adalah penyembuh. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia memulihkan kita. Kita boleh belajar segala macam hal. Ya. Mulailah doakan, khususnya tubuhmu. Sembuhkan tubuh kita. Karena firman Tuhan katakan roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kita. Roh yang sama menghidupkan tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ucapkan, ucapkan, ucapkan. Iblis gak suka kita mengucapkan firman. Ya, dia gak suka. Makanya dia akan lawan, dia akan bilang udahlah gak usah repot-repot. Tuhan tahu apa kebutuhanmu. Yang penting kau hidup baik, hormati orang tuamu, bayar persembahanmu, segala macam. Ke gereja yang rajin. Jangan tendang anakmu, jangan tendang kucingmu, jangan tendang anjingmu. Jadi orang baik-baik gitu. Ya, padahal itu mematikan saudara. Ya. Satu lagi apa tadi saya bilang? Kesaksian. Nah kesaksian juga tidak memberi pengertian saudara. Ada banyak orang punya pengalaman rohani, tapi gagal mentranslate ke dalam perkataan kebenaran. Misalnya saya punya pengalaman rohani. Ya, saya butuh sesuatu, lalu saya berdoa, berpuasa, lalu saya mengucapkan firman, mengelilingi pohon 7 kali misalnya gitu ya. Di Van Gogh sana, 7 kali. Tiap hari, lalu saya jadikan doktrin. Saudara yang dijawab, cari pohon dekat rumah. Kelilingi 7 kali, ucapkan firman. Nah sebetulnya yang benar ucapkan firmannya. Tapi yang bumbunya ini ditambahkan supaya yang dengar jadi capek. Itu bukan perkataan kebenaran. Dan selain hanya perkataan kebenaran lah yang membuat kita bebas. Memerdekakan kita. Merdeka artinya merdeka untuk berbuat hal baik. Bukan merdeka suka-sukanya ya. Kan banyak seperti itu. Punya pengalaman rohani, lalu gagal mentranslate menjadi perkataan kebenaran, sehingga itu perkataan itu diucapkan, bukannya memerdekakan orang, malah memberatkan orang. Gitu. Ya. Saya ambil contoh deh ya, bahwa percaya itu tidak selalu dari kesaksian. Ya, tidak selalu. Kita buka yang pertama di, orang-orang dekatnya Tuhan Yesus saja dulu, kita buka. Yohanes pasal 7. Yohanes pasal 7 ayat 3. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan yang kau lakukan. Ya, sepintas kata-kata ini bagus ya. Saudara-saudaranya bilang, kau berangkat ke Yesus, berangkatlah ke sana supaya murid-muridmu juga lihat.
Ayat 4 dilanjut lagi, sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi. Jadi jangan sembunyi-sembunyi kalau buat mukjizat. Jika ia mau diakui di muka umum. Gitu ya. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Wah, ini satu encouragement buat Yesus. Tapi ayat 5 bilang, sebab saudara-saudara sendiri pun tidak percaya kepadanya. Bagaimana orang gak percaya kasih advice yang luar biasa. Dan saudara-saudaranya melihat mukjizat Tuhan Yesus. Dia bilang, ayo pergi sebarkan. Tapi dia gak percaya. Ini Alkitab yang bilang ya. Markus pasal 6, kita buka Markus pasal 6. Biar tuntas sekaligus ya. Markus pasal 6, ayat 51. Ini saya ceritakan dulu backgroundnya. Ini adalah pada waktu Yesus berjalan di atas air. Jadi murid-murid ada di perahu, Yesus muncul, mereka ketakutan. Lalu akhirnya Petrus jalan dan tenggelam. Terus Yesus masuk ke perahu. Nah ini yang terjadi. Lalu ia naik perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Coba switch ke King James. King James bilang gini, mereka sangat tercengang dan bingung. Lihat, bagian terakhir, they were sore amazed in themselves, amazed beyond measure and wonder. Ini kan satu sikap yang wow gitu ya. Mengapa mereka tercengang dan bingung? Ternyata ayat 52 bahasa Indonesia aja. Mereka tidak considered, hatinya keras. Bahasa Indonesia bilang, sebab sesudah peristiwa roti itu, jadi mereka lihat roti bermultiplikasi, mereka bukan percaya, bukannya mengerti. Tadi dia bilang apa? By faith you understand, bukan by kesaksian apa bahasa Inggrisnya? Testimonies. Ini kan testimonies. Sebab setelah melihat testimoni atau kesaksian mukjizat, mereka nggak ngerti. Yang bisa bikin mengerti itu faith, iman. Dan hati mereka dekil. Ya. Ini saya tunjukkan ayat ini untuk menunjukkan bahwa yang bisa membuat kita mengerti itu hanya iman, karena iman itu spirit, mengajar setiap kita, memberi pengertian, understanding. Ada satu lagi, nggak usah kita buka, di Matius ketika Tuhan Yesus bilang, biarlah mereka mendengar tapi tidak mendengar, melihat tapi tidak melihat, supaya mereka tidak mengerti dan berbalik dan aku menyembuhkan. Seolah-olah Tuhan adalah menjadi penyebab utama mereka mengeraskan hati. Ternyata tidak, setelah saya pelajari beberapa konteks Alkitab termasuk Firaun mengeraskan hati. Itu bukan kalimatnya, memang Tuhan mengeraskan hati Firaun dan berkali-kali. Di Matius juga dikatakan firman-Nya mengeraskan hati, sebetulnya bukan. Itu dampak dari orang melihat sesuatu, biasanya mereka jadi degil atau mengeraskan hati, tidak berani menganggap bahwa itu bagianku. Tuhan ingin kita dewasa di dalam pengertian dan di dalam berjalan dengan firman Tuhan. Ya, melakukan firman Tuhan. Oke ya, jadi yang bisa membuat pengertian adalah hanya iman. Doktrin dan bahkan perbuatan mukjizat itu tidak bisa memberikan pengertian. Itu sebabnya di dalam ini yang menjadi doa Rasul Paulus, Efesus pasal 1, iman atau pokok-pokok iman itu adalah sesuatu yang perlu kita perdalam, pelajari, karena iman itu adalah substansi dari semua hal baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi apa saja yang kita perlukan itu jawabannya di iman. Iman adalah substansi dari yang kita harapkan dan bukti. Kalau bicara barang bukti itu harus real. Ya, di pengadilan barang bukti harus real. Efesus pasal 1 ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Siapa roh hikmat kita? Kristus. Ya, kita sudah punya. Jadi saudara tidak usah tunggu saya kapan ya didoakan punya roh hikmat. Sudah, Kristus tinggal di dalam kita, Dia adalah hikmat kita. Tinggal nanti Roh Kudus memberikan revelation atau pewahyuan untuk mengenal Dia dengan benar. Ayat 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Agar kamu mengerti, kata mengerti di situ adalah understanding. Hanya iman yang bisa memberikan. Mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Di iman membuat kita mengerti
Jadi pengertian, kalau kita nggak ngerti mengapa begini, mengapa begitu, kemungkinan kita masih pegang doktrin ya, masih pegang. Jadi balik pelajari apa yang iman katakan, maka iman akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Dan bagaimana caranya? Mulailah dengan mengucapkan. Ya. Firman Tuhan katakan iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Itu Roma 10 ayat 17. Tapi kalau kita tarik ke atas, itu disebut bahwa firman itu ada dekat dengan kamu, ada di mulut, ada di hati. Jadi yang dimaksud dengan firman iman yang datang kepada kita adalah firman yang di mulut dan di hati kita. Firman yang di mulut kita ucapkan, kita membentuk dunia kita, framing the word. Kemudian yang di hati kita itu menjadi benih yang tumbuh. Kalau itu kita ucapkan, semakin kita percaya, semakin kita percaya, semakin kita ucapkan, semakin kita ucapkan, semakin kita percaya. Maka hati kita atau kehidupan kita tidak punya pilihan lain selain menumbuhkan. Dan kita akan menjadi orang-orang yang berdiri teguh dalam iman. Berdiri teguh. Orang mau bilang apapun, iman bilang begitu, ya itu yang terjadi dalam hidup saya. Dan kita menjadi orang yang firm dalam iman. Nah, saya mau tunjukkan salah satu contoh orang yang firm dalam iman, yang belum punya Alkitab. Nah, orang ini, orang di perjanjian lama tuh nggak punya Alkitab, tapi dia bisa firm di dalam, bisa berdiri teguh dalam iman. Ya, saya pernah buka ayat ini beberapa minggu yang lalu, kita buka sama-sama untuk lihat lebih detail lagi. Daniel pasal 3. Kitab Daniel itu bicara mengenai Sadrach, Mesak, dan Abednego. Ya, Sadrach, Mesak, dan Abednego. Ini juga salah satu cerita yang sering diplesetkan, membuat anak-anak Tuhan jadi kompromi, padahal sebetulnya cerita aslinya tidak begitu. Ya, kita tahu bahwa Sadrach, Mesak, dan Abednego waktu itu orang-orang cemburu karena dia bisa maju di antara semua yang lain. Raja Nebukadnezar supaya seluruh yang tinggal di Babel itu menyembah patung. Lalu ayat 14 mulai. Daniel 3 ayat 14. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrach, Mesak, dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan pertanyaannya, dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Perhatikan kalimat Nebukadnezar ya, supaya kita mengerti konteksnya dan tidak terjerumus dengan banyak doktrin yang memutarbalikkan iman dari Sadrach, Mesak, dan Abednego. Mereka katakan bahwa Tuhan Allah kami bisa menyelamatkan. Kalau dia mau, dia bisa. Tapi kalau dia pun nggak mau, kami tidak akan menyembah, gitu kan? Ini sering diajarkan seperti itu. Padahal kalau Allah tidak menyelamatkan, mereka tidak punya pilihan selain menjadi abu. Mereka tidak akan menyembah baik Tuhan maupun dewa. Jadi kalimatnya nggak masuk akal. Nah ini yang masuk akal begini. Pertanyaannya, dewa mana yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Ayat 16, lalu Sadrach, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ya, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh pada iman. Ayat 17, ya, jika Allah kami, ya Allah kami, Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami. Perhatikan kalimat ini kalau kita nggak pelajari, kita tidak mendapat understanding, kita nggak akan dapat pengertian iman itu. Ya. Ini kan kalimat ragu-ragu kan. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian menyala-nyala itu dan dari tanganmu Raja. Pertanyaannya, Allah mana yang bisa melepaskan? Jawabannya kok ragu-ragu. Coba disusun ke King James, itu beda sekali pengertiannya. King James bilang begini, if it be so, kalau demikian, gitu kan? Demikian apa? Kalau itu ancaman Raja, kalau kami tidak menyembah, itu kasusnya, maka Allah kamilah yang kami sembah yang sanggup melepaskan kami. Nah, pertanyaannya gitu, Allah mana yang bisa? Ya kalau begitu kasusnya, ancaman itu dikenakan kepada kami, Allah kami yang bisa. Dewa lain nggak bisa, Allah kami.
Dan dia akan, and he will deliver, ini pasti ini. Dan dia akan melepaskan kami dari tanganmu ya Raja. Oke, berpegang pada iman, understandingnya dapat. Kalau saudara nggak dapat understandingnya, orang Kristen nggak dapat understandingnya, akan pegang perkataan yang bahasa Indonesia tadi. Allah kami sanggup menyembuhkan, kalau dia mau bisa. Kau usah ucapkan firman. Itu semua kedaulatan Raja. God is in control, gitu kan? Malah kita jelek-jelek. Kalau Allah di dalam kontrol, kenapa yang buruk terjadi sama kita? Berarti Allah controller yang buruk. Kan gitu. Allah di dalam kontrol bersama kita. Makanya kita harus melatih iman mengucapkan. Ayat 18, bahasa Inggrisnya enggak apa-apa. Jika Allah kami, ayat 18. Tapi seandainya tidak, nah ini sama dengan bahasa Inggrisnya. Seandainya tidak, ini saya nggak usah di-switch ke King James. Tidak apa maksudnya? Seandainya pun tidak ada aturan seperti itu harus menyembah, kalau tidak akan dilemparkan ke api. Seandainya tidak pun, hendaklah Tuanku Raja mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja Tuanku. Jadi artinya seandainya tidak artinya bukan kalau Allah tidak melepaskan kami, ketahuilah Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa. Ya iyalah nggak akan memuja orang udah mati. Kalau Allah tidak melepaskan mereka, mereka udah jadi abu. Jadi mereka nggak punya pilihan mau nyembah yang mana, nyembah Tuhan Allah atau nyembah Babel, nggak ada pilihan. Di sini maksudnya adalah seandainya pun tidak ada aturan itu, kami ini penyembah Tuhan. Nah sekarang pertanyaan sekarang, beranikah kita mengucapkan firman untuk kesehatan kita, untuk finansial kita, untuk kehidupan kita dengan sikap seperti ini? Baik kami diberkati maupun dalam keadaan yang belum mendapat berkat, kami tetap percaya bahwa berkat itu adalah masalah waktu. Baik kami sudah melihat kesembuhan maupun belum melihat kesembuhan, bahwa kesembuhan itu masalah waktu. Tidak ada yang bisa membawa kami ke dalam maut seperti mereka bertiga. Nggak ada yang bisa membawa kita mati. Kalau ada penyakit yang menakutkan, bilang penyakit ini tidak akan membawa maut dalam hidupku. Setiap kita harus belajar seperti itu. Kalau ada masalah ekonomi, masalah ini tidak akan membuat aku menjadi melarat. Gitu. Itu sikap yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sikap apa itu? Sikap berdiri teguh di dalam iman. Hanya iman yang bisa membuat kita mengerti. Makanya kita harus gali firman Tuhan, menggali pengertian. Paulus berdoa supaya mata hatimu terbuka, supaya engkau mengerti, understandingnya datang. Understanding datang, kalau itu sudah datang, tidak seorang pun bisa mengambil pengertian dan tidak seorang pun bisa merumbuhkan kita dari iman. Itu perlu keseriusan, kesungguhan. Karena mempercayai Tuhan itu gampang, saudara. Gampang ya, tapi berharap, meletakkan pengharapan kita pada apa yang kita percaya, tidak mudah. Karena begitu kita melihat sesuatu yang tidak sama, pengharapan kita letakkan, lalu tidak sama, lalu kita akan komplain, kok gak sama ya? Apa yang salah? Terus kita sudah enggan untuk berharap lagi. Sementara iman itu tidak akan pernah salah. Bayangkan kalau kita punya masalah sekarang, apapun masalah, kalau kita bilang Tuhan kok tidak terjadi, aku sudah ucapkan firman, aku sudah berdoa, aku sudah berharap, kok tidak terjadi. Jawaban Tuhan sama, berapa lama lagi aku harus bersama dengan kamu? Hai orang yang kurang percaya, selalu begitu. Gak akan dirubah apa-apa. Bahkan pada waktu kita takut, kenapa takut? Hai kamu orang yang kecil iman, pasti akan begitu. Ya, Tuhan akan kasih firman-Nya, dia tidak akan istilahnya memanjakan kita, terlalu memanjakan. Dia ingin kita bertumbuh semua. Saya beberapa waktu lalu diajak berdoa bersama, dikasih beban doa panjang sekali, ada 20 kali beban doanya. Bebannya udah salah semua, saudara. Jadi posisinya, ngajak berdoa tapi posisinya di posisi yang kalah. Ya, jadi begini Bapak Saudara, sekali kita berdoa, berniat untuk menghajar iblis atau mengalahkan iblis, posisi kita sudah kalah. Kita berdoa untuk mendeklarasikan apa yang kita sudah punya. Ya, sekali kita berdoa dalam posisi misalnya, kita berdoa sama-sama para gembala, supaya jemaat kita tidak takut dalam masa yang semakin suram. Itu gak perlu didoakan, itu perintah jangan kamu takut. Kalau kita berdoa gak bisa. Gak akan dijawab. Paulus berdoa kepada Tuhan, ada duri dalam daging, yaitu utusan iblis yang selalu mengikuti dia. Kemanapun dia khotbah, ada orang-orang pakai biaya sendiri, menyewa hotel, ngikuti dia dari kota ke kota untuk menunjukkan ini orang sesat, itu duri dalam daging. Ya, lalu Paulus bilang begini, sudah 3 kali aku berseru supaya Tuhan
mengusir utusan iblis ini supaya dia pergi daripadaku. Tapi jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku, cukuplah pergaulan kita, cukuplah kedekatan kita, hidup dalam damai sejahtera. Mengapa? Karena Tuhan katakan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Jangan kita suruh Allah, Tuhan lawan iblis supaya dia lari daripadaku. Tuhan gak akan jawab seperti itu. Ya. Lalu ada lagi bahan doa, doakan supaya jemaat rajin memberitakan Injil dan memberitakan kabar baik. Itu gak usah didoakan, itu job desk setiap kita. Kita doakan juga gak akan jalan. Jadi gimana kalau jemaat yang tidak mau, gak usah jemaat, pendeta juga yang tidak memberitakan Injil, bagaimana caranya? Ya hidup dalam pengajaran supaya tahu bahwa breastplate-nya atau perisainya adalah kebenaran, perisai iman, ikat pinggang kebenaran, itu kan urut-urutannya begitu. Kalau kita semakin yakin, kita semakin berani. Semakin kita dapat jawaban doa dari Tuhan, kita semakin confident memberitakan Injil. Makanya mendapat jawaban doa untuk setiap pergumulan kita itu penting sekali. Usahakan kita dapat. Apa yang kita minta dapat. Itu ciri seorang murid yang belajar. Perintah Tuhan untuk menjadi murid pun diselewengkan atau diplesetkan. Tuhan katakan jadilah murid. Jikalau engkau tinggal dalam aku dan aku di dalam engkau. Selalu itu ya, engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau. Karena bisa begini saudara, bahwa kita tuh aman. Yesus memegang kita, ya, kita gak bisa lari, gak bisa lepas. Gak bisa. Itu firman Tuhan, Yohanes bilang. Bapakku yang lebih besar memegang kita juga, maka double memegang kita. Kita di dalam gak bisa. Ya. Jadi kita di dalam dipegang dua, gak bisa keluar. Kita selamat di dalam. Pertanyaan, siapa yang di dalam kita? Itu bisa macam-macam, saudara. Kita dipegang Tuhan, dipegang Yesus, di dalam kita bisa yang lain. Bisa motivational talk, bisa positive thinking, pokoknya selain firman Tuhan. Bisa begitu. Makanya Tuhan ingin fair, kamu di dalam aku di dalam kamu juga dong. Supaya apa yang kamu minta, kamu dapat. Jangan yang aneh-aneh kamu minta. Yang aku berikan gitu ya. Karena kalau enggak, kita sudah di cover oleh darah Yesus, Kristus, malaikat semua. Tahu-tahu di dalam kita yang lain, saudara. Itu tidak memuliakan Tuhan. Tuhan ingin yang di dalam kita pun, dia, firman-Nya, mengakar dan berdiri teguh kita di atasnya. Sehingga itu tandanya kamu adalah muridku. Nah sekarang diselewengkan. Kita disuruh jadi murid, nah, orang-orang seperti saya, gembala mengatakan, ayo cari Bapak Rohani. Enggak ada di Alkitab Bapak Rohani. 5 jawatan pun enggak ada Bapak Rohani, kan gitu kan, Rasul, Nabi, Gembala, Penginjil, Pengajar, enggak ada Bapak Rohani. Di mana Bapak Rohani? Di dalam Rasul. Dia tersembunyi dia. Jadi fungsinya adalah fungsi turunan dari Rasul. Hanya Rasul Paulus yang ribut-ribut soal Bapak Rohani, yang lain enggak ada. Lalu dia katakan, akulah Bapamu, oleh Injil itu pun gak bisa berdiri sendiri, oleh Injil. Kalau dia tidak memberitakan Injil, dia tidak akan pernah diklaim sebagai Bapa Rohani. Karena setiap kita hanya punya 2 Bapa, Bapa jasmani dan Bapa spiritual, yaitu Bapa di surga. Dan Tuhan Yesus tegas mengatakan, abang sulung kita Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu panggil seorang pun di muka bumi ini Bapa. Tapi Paulus oleh ilham Roh Kudus mengatakan kalau ada orang yang mengajarkan kamu Injil kerajaan, dia menjadi bapa bagimu. Sama dengan kalau kita punya anak 5, saudara ya. Adik-adiknya nakal, lalu yang sulung ngajarin perkataan kita, dia membapai adik-adiknya. Bukan berarti dia bapa beneran, bukan. Dia menjalankan fungsi bapa mamanya. Ya, anak-anak laki biasanya gitu ya. Menjalankan fungsi papa mamanya, mengajari adik-adiknya, itu yang terjadi dalam gereja Tuhan. Nah sekarang dibesar-besarkan apa? Bapak rohani. Gak punya bapak jadi anak yatim piatu kita gitu kan. Padahal Tuhan Yesus katakan aku tidak akan pernah membiarkan kamu yatim piatu. Diselewengkan semua. Nah kita kembali lagi, itu semua perkataan iman. Nah perkataan iman inilah yang saya maksud tadi, memberi kita pengertian. Sehingga kita tidak mudah dituduh. Oke, puji Tuhan. Bapak Saudara akan diberkati dengan pengertian dan makin dalam kita gali, maka iman kita makin kuat. Ingat, iman datang bukan dari kesaksian, bukan dari doktrin, tapi dari firman Allah. Ya, selalu begitu caranya. Ya. Lalu apakah kesaksian dan doktrin salah Pak? Tidak, harus didampingi dengan understanding dari firman Tuhan. Supaya kesaksian itu menjadi iman kita, doktrin menjadi iman kita. Bisa gitu Pak? Bisa kalau iman yang mendampingi. Tapi kalau tidak, ya itu tadi yang saya katakan, predestinasi, bahkan doktrin, pengajaran yang sangat powerful yang disebut dengan grace, kasih karunia itu powerful saudara. Itu sampai dibenci orang cuma gara-gara salah mentranslate-nya. Ya.
kesembuhan, semuanya itu adalah milik kita. Puji Tuhan.